Kita sekarang berada di Kongko Seni Kampung Semar. Nah, ini sore hari ini saya bersama Pak Yuli dan Mas Joko Kesworo. Kita sekarang membahas tentang persiapan pameran. Ini temanya Guyon Maton Pramono, kritik sosial yang karikatural. Jadi konteks ini memang kita ingin mempersiapkan pameran beliau. Nanti mungkin kita akan persiapkan Januari ya, Mas Joko dan Pak Yuli. Nah, sekarang saya ingin mencoba menyampaikan atau menggali apa yang kaitannya dengan kartun, karikatur, dan tentang Pak Pram sendiri. Ini Pak Yuli sebagai seniman, sebagai pengamat seni, dan juga mungkin cukup lama mengenal Pak Pramono, dan juga Mas Joko sebagai seniman yang tetangganya Pak Pram di Ancol. Nah, monggo saya mulai Pak Yuli. Pak Yuli, monggo silahkan untuk diceritakan tentang kaitannya dengan Pak Pram ini bagaimana? Ya, Pak Pram saya lihat karya-karyanya barangkali masuk ke dalam kelas maestro karikatur Indonesia. Saya sangat bahagia sekali bisa mengenal Pak Pram, dan pada kehidupan saya juga pernah memamerkan karya Sibarani. Jadi ini karya Pak Pram, saya sempat menjadi ingat dengan Pak Sibarani bahwa karya-karya semacam itu di dalam ranah seni rupa memang sering ditinggal atau dipinggirkan. Kita lebih sering atau lebih perhatian terhadap karya seni lukis saja. Rasanya dunia kesenian kita atau dunia seni rupa kita menjadi makin sempit kalau hanya berbicara tentang seni lukis. Pameran Pak Pram ini saya rasa bisa memberi satu tanda bahwa seni rupa itu sebenarnya ragamnya banyak sekali. Ada seni lukis, ada seni patung, ada seni keramik, ada seni grafis. Nah, macam-macam itu seharusnya kita bisa eksplorasi semuanya, karena semua kesenian atau cabang kesenian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, salah satu fungsi karya-karya Pak Pram ini sebenarnya fungsi yang tidak bisa digantikan oleh disiplin ilmu lainnya, kadang seperti itu, karena dia bersifat mengkritik keadaan masyarakat, mengkritik keadaan sosial kita, namun dengan cara yang lebih unik atau lebih menyenangkan. Bahkan yang dikritik bisa tertawa-tawa walaupun sakit hati. Ini yang menjadi hal yang penting ya, dikritik tapi malah tertawa. Ini yang sangat mendasar. Artinya kritik itu bukan kebencian. Kritik ini sebetulnya bagian boleh dikatakan bagian tempered radikal ya, early warning, untuk mengingatkan sebelum ada satu kejadian, atau bahkan untuk perbaikan atau peningkatan. Nah, ini pengalaman-pengalaman atau yang sudah dilakukan Pak Pram ini tentu membutuhkan suatu ruang. Kita dalam konteks pameran-pameran yang kita lakukan bukan untuk mengkritik lagi, karena seorang maestro saya kira sudah paripurna ya, karena kita sekarang melakukan pendekatan interpretasi dan apresiasi. Ya, Mas Joko, silakan ceritakan kaitan pengalaman dengan Pak Pram selama di Ancol, atau mengamati atau juga melihat karya-karya beliau. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi Pak Pramono ini ketika itu residen di Pasar Seni Ancol, memang secara pribadi orangnya lucu dan sering mengundang tawa kalau ngumpul ngobrol seperti itu, dan Pak Pram ini begitu jeli terhadap hari-hari, apalagi terhadap media ya, dia selalu membaca media gitu. Jadi karikaturnya itu selalu mengikuti update per harinya, jadi mengikuti terus. Berarti Pak Pram juga menunjukkan kecerdasannya, kepiawaiannya bukan hanya menggambar, tapi konten-konten atau kritikan-kritikannya memang bahkan sampai hari ini pun boleh dikatakan masih menggelitik, masih relevan. Nah, ini Mas Joko,
Secara pribadi mungkin apa yang ingin disampaikan tentang Pak Pram? Yang jelas saya dengan Pak Pram ini, terutama karya-karyanya ya, saya tergelitik dengan karya-karyanya, di mana karya itu mengikuti perjalanan hari-harinya Pak Pram gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Pak Pram ini tidak berniat mengkritik ya kalau ketika berkarya, karena saya melihat sendiri kita berkarya. Jadi mungkin sesuatu yang serius di dalam politik atau apapun keadaan sosial saat itu akan tetapi dibuat lelucon ketawa. Makanya namanya kedai senyum ya. Iya, beliau kedainya. Jadi nggak serius, jadi guyon gitu. Ya, ini makanya sesuai temanya guyon maton gitu ya. Guyon maton ini artinya berkelakar, boleh dikatakan mengkritik, tapi sebenarnya ini merupakan suatu hiburan juga atau mengingatkan dengan cara-cara yang karikatural. Nih Mas Yuli, kaitannya dengan tema guyon maton Pramono ini gimana? Guyon maton itu sendiri kan sebenarnya juga sudah menjadi kebiasaan, khususnya di Jawa. Kita bisa lihat pada tampilan-tampilan wayang misalnya. Ada goro-goro gitu ya? Pasti mengikutkan guyonan. Tanpa ya. itu kayaknya kurang Jawa. Nah, Indonesia tanpa guyonan rasanya juga kurang Indonesia. Berkelakar ini guyonan itu bukan sekedar guyon tentunya, tapi merupakan suatu ice breaking gitu ya. Cara berbicara yang nyaman dan sebenarnya tidak bermusuhan gitu. Tetap ada santun, ada tata krama dan bukan kebencian gitu ya. Nah, Mas Joko nih, kalau kita sekarang juga guyon maton, pandangan Mas Joko gimana? Ya, guyon maton menurut saya memang ya sudah ideal sekali nih di budaya kita ya. Jadi guyon maton terutama di pergaulan orang-orang seumur saya, kalau tidak ada guyon rasanya kok ya sepanang, nggak asik. Nah, ini kalau terlalu serius kan sepanang gitu ya, lama-lama pedot kayak nyetel senar gitar gitu. Kalau nggak ada kendo kencengnya itu kayaknya tidak ada harmoni. Guyon maton merupakan suatu harmoni, tapi dengan cara karikatural. Ini adalah merupakan suatu ikonik atau suatu kepiawaian seorang Pramono dengan caranya, dengan kompetensinya melalui gambar dialognya ya. Ini Mas Yuli, kaitannya dengan karikatur itu sebenarnya gimana Mas? Karikatur itu sebenarnya satu kepandaian. Dia menunjukkan satu kepandaian atau kemampuan berpikir yang sangat tajam, tetapi diucapkan melalui gambar. Tanpa ketajaman, tanpa pemikiran yang serius tentang persoalannya, maka karikaturnya tidak ada isinya. Tapi tanpa gambar-gambar yang lucu atau menarik, bisa jadi itu semacam sindiran yang tidak sopan gitu ya. Tapi kalau digambar dengan baik, dengan lucu, sindiran itu sebenarnya menjadi peringatan seperti yang tadi Mas Kris katakan, seperti early warning. Di situ diperlukan dalam kehidupan. Bayangkan saja misalkan bahkan di kendaraan aja bensin mau habis dikasih tanda. Ya. Nah, jadi manusia itu seharusnya punya tanda untuk perilakunya. Perilakunya ini kaitannya juga dengan masalah attitude, kemudian kaitannya dengan kebiasaan sehari-hari, yang sehingga ini juga karikatural ini juga menata secara humanis juga ya. Humanis. Saya kira kalau tajam jangan melukai. Ya. Artinya tajamnya itu justru menyehatkan gitu ya. Justru guyonan semacam ini merupakan satu ruang istirahat ya buat ketegangan-ketegangan pikiran kita. Salah satu bentuk komunikasi untuk mengendorkan saraf. Walaupun terlalu serius masalah-masalah ini, walaupun susah, walaupun menderita, walaupun dalam kondisi sosial yang tidak pas, ini bisa membuat orang tetap tersenyum dan punya harapan tentunya ya, punya semangat. Nah, Mas Joko, menurut Mas Joko karikatur itu gimana nih? Ya menurut saya karikatur itu kan ya bahasa ungkap ya. Jadi seniman sebenarnya banyak sekali untuk mengungkapkan. Nah, salah satunya karikatur ini kan bahasa ungkap si senimannya untuk berbicara di publik seperti apa gitu. Jadi gambar-gambar yang saya setuju sekali dengan Mas Yuli tadi mengenai simbol ya atau tanda, bahwa betul sekali tiap seniman memang memiliki tanda-tanda untuk mengungkapkan gagasannya, mengungkapkan atau tadi kritik atau apapun. Jadi melalui tanda itu
bisa berbicara di publik gitu, termasuk itu tadi mengenai karikatur. Melalui karya ya, Karya. gambar visual akan lebih memudahkan dicerna. Nah ini Mas Yuli, untuk di closing kita ini, kira-kira yang perlu kita persiapkan untuk pameran Guyon Maton Pramono kritik sosial yang karikatural ini apa? Saya rasa yang perlu disiapkan adalah literasi tentang pemikiran Mas Pramono, dokumentasi tentang perjalanan Mas Pramono, dan juga penyadaran terhadap dunia kesenian khususnya dan pada masyarakat umumnya, bahwa seniman memiliki ketajaman untuk membicarakan kondisi masyarakat. Nah, ungkapan Pramono seharusnya dilihat sebagai satu tanda, dan itu harus diperhatikan oleh para pemangku, tidak hanya kesenian tapi pemangku di dalam masyarakat. Itu sangat penting, karena hal-hal demikian jika diperhatikan, maka ucapan-ucapan Mas Pramono melalui gambar itu bisa untuk menjadi bahan pemikiran pengaturan sosial dalam masyarakat. Ya, Pak Pramono sudah menorehkan tinta emas. Beliau yang di usia senja pun masih terus berkarya, bahkan mendokumentasikan. Ini luar biasa. Ini Mas Yuli dan Mas Joko, beliau ini menyiapkan karya kurang lebih ada 100-an karya. Ini yang saya kira suatu dokumentasi yang beliau pilah sendiri supaya tetap relevan di era masa kini. Nah, ini Mas Joko, untuk closing, menurut Mas Joko apa yang perlu kita lakukan selain membuat literasi, apa yang Mas Yuli sampaikan? Monggo, silakan. Yang jelas Pak Pramono ini kan maestro ya kita, jadi literasi sangat penting memang, dan seorang maestro seperti Pak Pramono ini kan sebenarnya sudah menjadi aset bangsa. Jadi kita tidak bisa melupakan atau membuat terbengkalai file-file perjalanan Pak Pramono. Jadi memang filenya memang harus detail ya ketika kita membuat literasi. Mungkin hal-hal yang dianggap remeh-temeh, perilaku seorang Pramono ini akan membuat orang-orang adik-adik kita untuk bisa mempelajari seorang seniman seperti Pak Pramono ini yang bergerak di karya seni karikatur ya, seperti itu. Ya, memang kita semua pada konteks ini adalah untuk membuat semacam literasi, baik secara digital juga secara secara hard atau cara buku atau manual. Ini akan mendukung atau membantu para generasi muda tahu, karena para maestro ini sebenarnya juga pahlawan dan menunjukkan patriotismenya, akan kecintaan, kebanggaan, dan ini saya setuju, ini aset bangsa kita yang harus kita lestarikan, kita tumbuh kembangkan, kita sharingkan sehingga semua ada suatu keabadian. Karena seni merupakan bagian dari kehidupan manusia dan satu standar peradaban bangsa.